Selamat datang dalam perkuliahan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas DBMS dan perancangan basis data. Database Management System dalam kurung DBMS. DBMS adalah perangkat lunak yang memungkinkan pemakai untuk mendefinisikan, mengelola, dan mengontrol akses ke basis data. DBMS yang mengelola basis data relasional disebut dengan relational DBMS dalam kurung RDBMS. Ada beberapa contoh perangkat lunak yang termasuk DBMS base, Fox base, Ruase, Microsoft Access, Boolean Paradox, Server, Oracle, Informix, Boolean Interbase, MS Base, MySQL, dan lain sebagainya. Bahasa dalam DBMS, Structure Query Language dalam kurung, SQL, adalah bahasa standar basis data yang digunakan aplikasi atau pemakai untuk berinteraksi dengan basis data melalui DBMS. Perlu kita ketahui bahwa SQL dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, Data Definition Language (DDL). SQL yang digunakan untuk mendefinisikan basis data. Yang kedua, Data Manipulation Language (DML). SQL yang digunakan untuk mengakses dan mengelola data pada basis data. Komponen DBMS. Pertama, Query Processor, komponen yang mengubah bentuk query ke dalam instruksi ke dalam Database Manager. Kedua, Database Manager. Menerima query menguji eksternal konseptual untuk menentukan apakah record tersebut dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Kemudian Database Manager memanggil File Manager untuk menyelesaikan permintaan. Ketiga, File Manager memanipulasi penyimpanan file dan mengatur alokasi ruang penyimpanan disk. Komponen DBMS lanjutan. 4. DML Precompiler, modul yang mengubah perintah DML yang ditempelkan ke dalam program aplikasi dalam bentuk fungsi-fungsi. 5. DDL Compiler, merubah statement DDL menjadi kumpulan tabel atau file yang berisi data dictionary atau metadata. 6. Dictionary Manager mengatur akses dan memelihara data dictionary. Keuntungan DBMS pertama, mengurangi pengulangan data. Kedua, mencapai independensi data. Ketiga, mengintegrasikan data beberapa file. Keempat, mengambil data dan informasi dengan cepat. Kelima, meningkatkan keamanan. Kerugian DBMS pertama, perangkat lunak yang mahal. Kedua, konfigurasi perangkat keras yang besar. Ketiga, mempekerjakan dan mempertahankan staf DBA. Perancangan basis data. Adapun tujuan perancangan basis data. Pertama, untuk memenuhi informasi yang berisi kebutuhan-kebutuhan user secara khusus dan aplikasinya. Kedua, memudahkan pengertian struktur informasi. Ketiga, mendukung kebutuhan-kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek penampilan dalam kurung, response time, processing time, dan storage space. Fase perancangan basis data. Ada 6 fase proses perancangan database. Pertama, pengumpulan dan analisa. Kedua, perancangan database secara konseptual. Ketiga, pemilihan DBMS. Keempat, perancangan database secara logik dalam kurung data model mapping. Kelima, perancangan database secara fisik. Keenam, phase implementasi sistem database.